Maka penting menghidupkan intrinsic motivation ini sejak anak kecil. Sejak usia-usia emas 0 sampai 6 ini. Caranya bagaimana? Biarkan mereka menghidupkan keinginannya. Mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Ya kita mengawasi tentu saja. Sehingga dia terlatih untuk mendorong dirinya sendiri. Dia mempertanyakan sesuatu, biarkan dia cari jawabannya sendiri. Mungkin dengan melihat ini, melihat itu, melakukan ini, melakukan itu, monggo saja. Yang nomor 5, filosofinya, ini tadi sudah saya singgung sedikit, individualized learning. Jadi pembelajaran itu perhatikan masing-masing individu. Setiap anak punya perkembangan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja semuanya sama. Jadi ini namanya individualized learning. Ini agak berat ini kalau bagi guru dia harus mencermati, oh anak ini kalau bahasa daerah luar biasa, tapi begitu bahasa atau begitu IPA dia agak berat. Kalau matematika dia canggih, tapi begitu belajar IPS dia luar biasa juga. Nah, ini perhatikan ya setiap anak. Saya tidak tahu teman-teman yang malam hari ini ngaji pernah tidak mikir keahlianku apa, keunikanku ini apa sih? Pinterku itu apa sebenarnya? Dari sekian banyak bidang itu kira-kira aku itu lebih cocok di mana, lebih pas di mana? Aku bisa unggul di mana? Di bidang apa? Ada ndak yang malam hari ini masih merasa salah ngambil jurusan? Iya Pak, saya itu ya jurusannya pendidikan Pak, tapi saya rasanya kok ndak nyaman sama sekali kalau ngajar itu Pak, rasanya kok ndak bidang saya. Iya sih Pak, saya jurusannya filsafat, tapi kalau baca buku filsafat itu rasanya Pak kayak muter-muter ndak jelas, melayang sampai semester sekian rasanya ndak ngerti apa-apa Pak. Ya, ada ndak, semoga ndak ada yang begitu ya. Karena ya kalau di usia kalian kan harusnya sudah mulai ngerti karakter intelektualmu itu apa. Keunikanmu apa yang harus kamu blow up. Yang harus kamu optimalkan. Nah, setelah ini boleh ya tanya dirinya masing-masing ya. Saya itu apa sih? Kekhasanku, keunikanku. Yang ini bisa jadi modal besarku di masa depan. Ya mungkin agak telat selama ini kalian tidak ketemu guru atau pembimbing yang bisa menunjukkan di mana istimewamu. Kamu boleh sekarang, tidak apa-apa, telat-telat sidik tapi kan ketemu. Akhirnya keistimewaanmu apa? Nah ini kalau pelajaran ya namanya individualized learning. Pembelajaran yang sesuai kondisi masing-masing individu. Jangan sampai kalian ada di air padahal keistimewaan kalian adalah terbang. Jangan sampai kalian ada di darat padahal kalian itu keunikanmu adalah ikan. Kalau keunikanmu ikan, ya medanmu air. Kalau keunikanmu terbang, burung, ya kamu medanmu udara. Biar kamu bisa milih medan yang tepat. Kalau kata filosof Perancis dulu, Pierre Bourdieu, kesuksesan di dunia sosial itu kan kuncinya 3. Yang pertama habit, yang kedua modal, yang ketiga arena. Habit itu karakter watakmu. Kamu harus tahu dulu seperti apa dirimu, karakter watakmu. Kemudian kalau sudah tahu, cari arena yang cocok dan cari sebanyak mungkin modal yang mendukungmu.
maka kamu bisa sukses. Nah, ini individualized learning. Pak, saya itu bidang yang saya cocok itu dagang, Pak. Nah, ini berarti habitmu habit dagang. Arenanya berarti ya kamu masuklah ke arena bisnis misalnya. Cari modal yang banyak, mungkin modal uang, mungkin modal relasi, mungkin modal macam-macam. Budaya mungkin, atau modal sosial apa, atau modal simbolik apa, untuk kamu bisa sukses. Nah, kalau modalmu ada, habitmu cocok, dan lapangannya sesuai, ya kalian akan sukses. Nah, ini nama dari individualized learning. Saya lanjutkan. Yang keenam, filosofi pendidikannya Montessori adalah freedom of movement and choice. Kebebasan bagi anak-anak untuk bergerak memilih, mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi makanya di sekolah-sekolah model Montessori itu biasanya disiapkan lingkungannya. Biar anak-anak kalau sudah masuk di lingkungan itu silahkan mau apa saja eksplor. Gurunya jangan terlalu sering mengawasi. Biar dia bisa eksplor sesuai keinginannya. Nah, ya semuanya sudah disiapkan. Mungkin perangkat-perangkat peralatan yang tidak bahaya. Biar kamu tidak tanya, ini nggak bahaya tak? Ya. Jadi, ya disiapkan dulu. Nah, akhirnya ya tidak bahaya. Bahaya sidik-sidik tidak apa-apa, Pak. Yang penting belajar. Jadi, freedom of movement and choice. Bebas bergerak, bebas milih. Biarkan dia. Dari situ nanti orang bisa, oh berarti memang keunikanmu ini. Kok sejak tadi dari banyak permainan yang dicari pasir saja. Inginnya menuangkan, mengambil. Oh kok sejak tadi yang dicari makanan saja. Oh sejak tadi kok yang dia coba. Biarkan dia explore sesuai keinginannya. Bebaskan dia memilih. Mungkin milih gambar apa, milih aktivitas apa, atau memutuskan apa. Dari situ kita bisa membaca profil dan karakternya. Jadi dari situ kita bisa bikin dalam tanda petik ya kurikulum untuk masing-masing anak. Oh kalau untuk anak ini pasnya begini. Biar dia lebih berkembang ininya. Wah, anak ini agak terlalu sering menyendiri, sulit bersosialisasi. Perlu sedikit-sedikit diajarkan cara berbaur dengan yang lain. Nah ini, untuk tahu ini kan kita diawali dari freedom of movement and choice. Kita bebaskan dia bergerak dan memilih sesuai keinginannya. Ini filosofi yang keenam. Filosofi yang ketujuh, ini lanjutannya tadi ya, prepared environment. Lingkungan yang disiapkan. Jadi, ya kalau sekolah ya seperti saya bilang tadi, fasilitas mungkin alat permainan, alat belajar dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa makna lingkungan yang disiapkan ini bisa sangat luas. Karena kita berhadapan dengan absorben mind tadi. Iya kalau di sekolah bisa diatur, bisa ditata, bisa diarahkan. Kalau di rumah bagaimana? Dengan orang tuanya kondisinya sama enggak? Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ini juga harus prepared environment. Kalau kita ingin generasi yang akan datang di Indonesia ini generasi yang hebat, luar biasa, ayo disiapkan lingkungan di sekeliling kita. Ini lingkungan yang bisa mereka serap untuk menjadi orang yang luar biasa. Kalau lingkungan sekelilingnya isinya yang negatif-negatif, isinya yang ngaco dan yang kacau, ya mereka akan terlahir jadi generasi yang kacau.
Maka prepared environment ini bisa kita maknai sempit, kita bikin medan belajar, medan bermain sekaligus seperti sekolah-sekolah, atau sebenarnya ini bermakna luas. Karena hidupnya anak-anak ini kan tidak hanya di sekolah. Dia juga hidup di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain di luar. Berarti apa? Ini tanggung jawab bersama. Jadi untuk membentuk generasi itu tidak sekedar tugasnya sekolah. Bahkan juga tidak sekedar tugasnya orang tua di rumah, tapi juga lingkungannya. Bisa tidak kita menjauhkan anak-anak dari hal-hal negatif di lingkungannya yang bisa diserap oleh otak mereka? Entah dengan cara apa. Nah, ini kalau ini bahasa saya ini masih PR besar kita. Karena di sekeliling kita ini mungkin masih banyak hal yang akan mudah diserap secara negatif oleh anak-anak kita dalam banyak aspek. Ini yang membuat kadang-kadang kapan ya kita Indonesia ini atau bisa jaya, bisa hebat lagi. Tetap diawali dari pendidikan level dasar, level anak-anak tadi. Maka penting filosofi ketujuh ini, prepared environment. Jadi lingkungan yang disiapkan. Nah, kata beliau begini, kenakalan akan hilang jika kita memberikan anak lingkungan yang tepat pada usia yang dini. Lingkungan ini harus menyediakan banyak makanan, asupan mental, dan perawatan yang hangat dan penuh kasih sayang. Biarkan mereka mengkonsumsi kasih sayang kita. Biarkan mereka mengkonsumsi perhatian kita. Biarkan mereka mengkonsumsi kehati-hatian kita dalam mengelola merawat mereka. Biarkan pokoknya yang positif-positif biar dia serap. Kata Montessori, dari situlah nanti bisa dieliminasi kenakalan-kenakalan mereka. Hari ini kan kita sering dibingungkan oleh perilaku-perilaku, kelakuan-kelakuan adik-adik kita. Kalau di Jogja ini kemarin rame misalnya ada kelitih. Kita judek itu mikirnya. Dan semuanya pengennya insan. Sudah mereka dibasmi saja, dihabisi saja. Kan usul-usulnya ngono keras-keras. Ayo kita berpikir agak dari awal. Lingkungan apa sih? Atmosfer apa? Situasi apa yang diserap oleh mereka yang membuat mereka jadi seperti itu? Referensi mereka kemana? Rujukan kita apa? Rujukan mereka apa? Bisa enggak sih kita eliminasi yang mereka rujuk, yang mereka refer, biar enggak lahir anak-anak seperti mereka lagi? Nah, ini mungkin mulai ya kita berpikir agak dalam, tidak sekedar mengatasi yang sudah terjadi, tapi berjaga agar tidak berulang fenomena ini. Dan itu harus diawali dari prepared environment tadi. Mempersiapkan lingkungan. Jangan-jangan mungkin adik-adik kita, anak-anak kita menyerap misalnya dari HP game-game online, film-film yang keras dan lain sebagainya. Saya pernah lihat TikTok apa-apa itu yang ada anak SMP atau SMA itu ada orang tua di jalan pakai mukena, tiba-tiba dia turun motor ditendang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Bayanganku kira-kira akarnya apa ya? Kok terus lihat anak-anak main Mobile Legend. Kalau di Mobile Legend itu kan memang kerjaannya begitu. Jalan-jalan ada musuh dibunuh, ada musuh diantemi. Kalau bisa menjatuhkan 2 orang, double kill, triple kill.
Jangan-jangan pakai logika itu mereka. Jadi hebat itu yo kalau ndak hanya bisa membunuh, tapi yo bisa double kill, triple kill bisa. Dan itu mungkin definisi anak hebat versi mereka. Dari mana bisa begitu? Absorbent mind. Yang diserap oleh pikiran mereka itu. Referensi rujukan mereka itu. Nah, ya jangan hanya salahkan mereka. Kita yang menyediakan atmosfer itu. Sehingga mereka serap. Ya saya tidak tahu apa ini benar akarnya, tapi penting kita refleksi. Tidak hanya mengatasi yang sudah terlanjur terjadi, tapi bersiap menata agar tidak lahir yang seperti itu lagi. Kalau sekedar menghukum yang sudah melakukan, iyalah. Tapi kan kita juga harus menyiapkan agar tidak lahir kembali yang negatif-negatif. Seperti tadi. Baik, nah kalau pakai tipsnya Ibu Maria Montessori ini ya, kenakalan itu bisa banyak berkurang kalau sejak awal kita sediakan lingkungan dan atmosfer yang positif sehingga mereka menyerap yang positif-positif. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada, filosofinya banyak ternyata. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-8, intrinsic motivation. Ini justru yang paling penting, yang tadi beberapa kali saya singgung. Kita membiarkan anak-anak bergerak menyerap sesuai yang mereka inginkan. Tujuannya apa sih? Biar mereka muncul daya eksplorasinya, semangat untuk belajar, daya ingin tahunya besar. Ini yang disebut intrinsic motivation. Kalau sekedar menunggu dorongan dari luar, nunggu diperintah, nunggu ditugaskan, sulit kita jadi orang sukses. Kalau ingin sukses, dorongan itu dari dalam. Intrinsic motivation. Tidak perlu kalian harus ngundang motivator-motivator kan untuk semangat hidup, untuk semangat berkarya. Tapi kalau kalian butuh motivator ya akhirnya mahal. Wong sekedar tidak putus asa saja kalian bisa bayar jutaan rupiah. Itu karena kalian butuh motivasi luar. Kalau ingin sukses, motivasinya dari dalam. Itu yang disebut intrinsic motivation. Nah, anak-anak tadi dibiarkan belajar sesuai hasrat, sesuai keinginan mereka, sesuai yang ingin mereka lakukan, biar apa? Semangat pendorong dalam dirinya tetap hidup. Kalau kita atur terus begini, begitu, ya dia akhirnya mati pendorong dari dalam dirinya. Dia tidak terlatih mendorong dirinya sendiri, menunggu diperintah, menunggu dikasih petunjuk, menunggu didorong. Akhirnya kalau jadi mahasiswa ya males nulis kecuali ditugaskan oleh dosennya. Kalau tidak diperintah dosennya, apa ada mahasiswa? Tidak ada tugas nulis Pak, sudahlah saya tak nulis sendiri, tidak mungkin begitu. Karena pendorongnya selalu dari luar. Jadi akhirnya kalian jadinya tidak produktif. Alhamdulillah kalau lingkunganmu terus ngerti kamu begitu, diperintah terus yang baik-baik. Tapi kalau lingkungannya abai, ya sudah. Maka penting menghidupkan intrinsic motivation ini sejak anak kecil. Sejak usia-usia emas 0 sampai 6 ini. Caranya bagaimana? Biarkan mereka menghidupkan keinginannya. Mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Ya kita mengawasi tentu saja. Sehingga dia terlatih untuk mendorong dirinya sendiri. Dia mempertanyakan sesuatu, biarkan dia cari jawabannya sendiri. Mungkin dengan melihat ini, melihat itu, melakukan ini, melakukan itu, monggo saja. Nah ini filosofi yang ke-8.
ke-8. Namanya intrinsic motivation. Makanya ada satu teori kalau kelas-kelas Montessori itu tidak ada kok penghargaan khusus pada anak-anak. Wah, kamu hebat dikasih hadiah, tidak ada. Biarkan saja dia mencapai sesuatu. Karena yang lebih penting adalah daya ingin tahunya, biar dia tidak cepat puas. Kalau sedikit-sedikit diberi hadiah, sedikit-sedikit diberi reward, itu mungkin ya dia cepat puas dengan capaian-capaiannya. Oh, sudah dapat hadiah, ya sudah. Saya sudah nomor 1 toh, ya sudah. Jadi tidak harus, ya meskipun tetap dihargai, tapi tidak harus kemudian dirayakan sedemikian rupa. Biarkan saja itu berjalan, bagian dari capaian-capaian yang dia hasilkan sendiri. Jadi ini daya dorong dari dalam diri. Namanya intrinsic motivation. Itu filosofi yang ke-8. Kita lanjutkan. Filosofi yang ke-9. Independency. Jadi kemandirian. Ini juga harus sangat diperhatikan karena tentu saja pendidikan anak-anak usia awal ini yang paling awal adalah latihan untuk mandiri. Latihan melayani dirinya sendiri. Latihan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kita asumsikan dia bisa sudah. Jadi kita, ya kayak tadi mungkin hanya pakai baju, pakai celana, nyapu, dan lain sebagainya. Yang dalam jangkauan daya mereka, biarkan mereka lakukan sendiri. Ya kecuali yang memang mereka belum mampu. Yang mereka sudah mampu, ayo biarkan mereka melakukannya sendiri. Alah dek, masa pakai baju saja, yuk sudah bisa lah. Masa usia 4 tahun misalnya, 5 tahun bisa lah. Tapi ya yang memang belum usianya jangan dipaksa. Masa dek belum bisa bikin makalah, yo raiso. Masa dek, yo. Masa belum bisa nyukur rambut sendiri, ya ndak bisa. Yo yang dalam jangkauan daya mereka saja. Nah, biarkan mereka mandiri, melayani dirinya sendiri. Allah cuma ngambil lauk di situ saja ya mestinya bisa. Tapi kalau masak ya tidak bisa. Masa cuma masak sayur lodeh gitu aja tidak bisa ya tidak. Oh yang sudah besar aja tidak bisa kok. Jadi yuk yang simpel-simpel sesuai usia mereka, biarkan mereka mandiri. Bila perlu jangan dilayani. Kalau memang bisa kok itu dia melakukan sendiri. Biar dia bisa melayani dirinya sendiri. Ada banyak quotes dari Montessori tentang pentingnya mandiri. Dan ini kunci, kata Montessori. Kata beliau begini, anak yang tidak pernah belajar untuk bekerja sendiri, menetapkan tujuan untuk tindakannya sendiri, atau menjadi tuan dari kekuatan kehendaknya sendiri, dapat dikenali pada orang dewasa yang membiarkan orang lain mengarahkan kehendaknya atau kehendaknya dan selalu membutuhkan persetujuan dari orang lain. Kalau sejak kecil tidak dilatih mandiri, melakukan sendiri, punya tujuan sendiri, atau apalagi membereskan urusannya sendiri, itu nanti kalau dewasa kelihatan jadi orang yang tergantung pada orang lain. Bahkan sudah melakukan sendiri pun masih menunggu komentarnya orang lain, pendapatnya orang lain. Dia tidak pede. Jadi itu karena sejak awal tidak dilatih mandiri. Mentalitasnya jadi mentalitas yang tergantung saat dewasa. Yo kayak tadi masak misalnya, yo karena sejak awal tidak pede masak. Meskipun sudah bisa masak pun nunggu tanya ke sana kemari, masakanku enak enggak? Masakanku enak enggak? Kan begitu. Kenapa? Karena itu tadi tidak dilatih sejak awal, bisa bersandar pada dirinya sendiri.
Ya kemarin-kemarin kan banyak kita mengeluh orang-orang yang senantiasa digelisahkan oleh komentarnya orang lain. Itu kemungkinan sejak awal, sejak kecil tidak dilatih untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri dan melakukan apa-apa sesuai dayanya sendiri, akhirnya dia tergantung pada yang lain. Bahkan saat dia memang sudah bisa beneran pun dia masih menunggu komentarnya yang lain. Ini sudah bener enggak sih? Ini sudah bagus enggak sih? Ini sudah baik enggak sih? Padahal mungkin sudah baik, tapi begitu ada orang ngomong, iseng saja ngomongnya, jelek itu, kita langsung drop. Padahal konten saya ini bagus loh ya. Kok ada yang komentari jelek ya? Mungkin karena kamu langsung drop. Karena kamu tidak percaya diri. Kenapa kamu tidak percaya diri? Karena sejak kecil kamu tidak melatih mempercayai dirimu sendiri. Kamu tidak memposisikan dirimu sebagai pribadi yang mandiri yang bisa melayani diri sendiri. Kalau orang bisa melayani diri sendiri kan, terserah saja apa kata orang, yang penting kalau saya begini sih. Nah ini pentingnya, makanya di usia emas ini dilatih kemandirian. Kalau di bukunya yang lain, Montessori bilang, anak mencari kemandirian dulu. Bukan karena tidak ingin bergantung pada orang dewasa. Dalam banyak hal dia masih tergantung pada orang dewasa. Yang nyari uang bapaknya, yang nyiapin macam-macam ibunya, masih bergantung. Tapi dalam pendidikan diutamakan kemandiriannya, biar apa? Semangat, dorongan untuk melakukan hal yang dia inginkan ini terjaga. Jangan sampai nanti muncul generasi yang tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita, tidak berani bermimpi. Mimpi saja tidak berani, wong mimpi itu gratis loh. Kamu kan sering tidak berani. Saya itu sebenarnya pengen Pak jadi orang kaya raya, konglomerat, punya istri cantik, mobil banyak. Tapi rasanya kok mimpi, sudahlah tidak usah lah Pak. Itu mimpi aja kamu tidak berani. Wong kamu bayangkan sak kapoi tidak masalah kok. Kalau levelnya mimpi, siapa tahu dengan mimpi itu kamu terpacu menuju ke sana. Tapi sekarang banyak generasi yang tidak berani bermimpi. Alah Pak, saya orang biasa saja lah Pak. Kan banyak itu, saya sering baca yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang biasa-biasa saja. Kalau konteksnya tawaduk sih tidak apa-apa, tapi rasanya ada tidak pedenya di situ. Jadi konteks sopan santun mungkin tidak apa-apa, tapi kan di situ kalau memang beneran itu kan tergambar rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Bahwa aku punya keistimewaan sih, meskipun keistimewaan yang mungkin berguna padaku, bagi orang lain biasa saja. Nah ini pentingnya sejak awal kita berlatih mandiri. Biar kita bisa bersandar pada diri sendiri, bisa percaya pada diri kita sendiri. Kata Montessori, kepuasan melakukan sesuatu sendiri, melakukan pekerjaan sendiri, itu memberi kebahagiaan dan kenyamanan. Seperti kalau kita mendengarkan musik. Kalau kita mendengarkan musik itu kan rasanya tenang, nyaman, bahagia. Tanpa harus mikir apa-apa lagi yang lain. Meskipun setelah lagunya selesai, sumpeknya datang lagi, tidak apa-apa. Nah, orang bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri juga begitu. Jadi mungkin kamu hanya bisa bikin kopi yang enak, dan kamu bikin sendiri enak, itu kan rasanya lega, puas. Wah, saya sekarang bisa Pak bikin kopi enak. Caranya gimana? Beli sasetan aja. Langsung kombinasinya pas itu. Baik jadi ini prinsip ke-9. Independen. Filosofi independensi ini, kata Montessori, akan membuat anak senang. Jadi
membuat mereka merdeka melakukan apa saja itu kan menyenangkan bagi mereka. Kita bisa melihat betapa mereka bahagia. Tetapi yang penting bukan fakta bahwa mereka bahagia, tapi dari kebebasan inilah terbentuk kemanusiaannya. Jadi perhatikan adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang pernah jalan-jalan di mall, ketika mereka masuk ke arena bermain, yang di situ mereka bebas lari, bebas loncat, bebas apa saja, itu betapa gembiranya mereka. Kata Montessori, bukan kegembiraan itu yang pertama penting, tapi hidupnya sisi kemanusiaan. Apa sisi kemanusiaan itu? Dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk jadi sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau di taman bermain anak-anak itu kan pengen loncat ke sana, pengen naik ini, pengen naik itu, dan sesuai suka-suka dia saja. Dan ini penting, menghidupkan sisi kemanusiaan yang ini. Rasanya tidak dihalang-halangi untuk berkreasi, menginginkan sesuatu, bercita-cita. Inilah pentingnya independen. Yang 10, ini terakhir. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-10, auto-education. Auto-education itu anak akan belajar sendiri begitu dia mendapatkan stimulus yang cocok. Guru tidak perlu capek-capek. Itu namanya auto-education. Adik kita terdorong belajar sendiri ketika tadi ada dorongan internal dari dirinya sendiri. Jadi ini prinsip ke-10 ini, belajar itu otomatis dia di setiap momen, di setiap waktu akan belajar karena terdorong oleh dirinya sendiri. Tidak karena diperintah, tidak karena diatur. Ini namanya auto-education. Tanpa harus kita arah-arahkan, dia tahu harus kemana, menuju apa, dan lain sebagainya. Inilah 10 filosofi pendidikannya Montessori. Ada beberapa tambahan materi. Yang pertama, peran guru. Peran guru jadi minimal, tapi harus serius. Kata Montessori, guru punya 2 tugas. Memfokuskan anak-anak, jadi membimbing anak-anak biar fokus, konsentrasi. Dan yang kedua, biarkan mereka berkembang sesuai keinginan mereka, gurunya hanya mengawasi. Kata Montessori lagi, tugas guru bukan berbicara, tetapi menyiapkan dan menyusun rangkaian motif dalam kegiatan budaya, dalam lingkungan khusus yang dibuat untuk anak. Jadi dia tidak ceramah. Nah, kalau saya seperti ini ngomong, itu bukan tugas guru yang baik sebenarnya. Kamu tidak terdorong untuk mencari sendiri. Kamu percaya saja yang saya sampaikan. Nah, ini berarti kurang sukses. Harusnya guru tidak banyak ngomong. Muridnya penasaran sendiri, mengejar sendiri. Yang ketiga, kata Montessori, instruksi dari guru itu sebenarnya hanya isyarat saja. Seperti tepukan tangan, satu sentuhan. Memberi tanda pada anak untuk mulai. Disentuh gurunya kayak mesin, mungkin kayak lampu dicetek gitu, dia langsung nyala dan dia otomatis belajar berkembang sendiri. Nah, ini guru yang sukses. Dia tidak perlu teriak-teriak ngasih petunjuk detail dan lain sebagainya. Muridnya kreatif sendiri. Karena sejak kecil kreatif, nanti besarnya juga kreatif. Tidak kayak kalau saya ngasih tugas mahasiswa itu silahkan bikin makalah itu. Kalau tidak tak kasih aturan itu mesti tanya mereka. Berapa halaman Pak? Terus pakai spasi berapa Pak? Spasi 2 apa spasi 1,5 Pak? Pakai ditakok ke detail. Wong tadi nggak diatur, berarti kan bebas sesuai kreativitasmu. Tapi mereka terbiasa diatur. Akhirnya ditanyakan. Coba kalian tidak usah tanya, berarti kan kalian ngerjain kayak apa saja kan boleh. Dosenmu tidak bisa protes. Loh, kemarin kan tidak ada aturan harus itu Pak. Tapi kamu sendiri yang tanya. Kamu sendiri yang minta. Ya wes, malah jadi sulit.
Minimal berapa halaman, Pak? Ya susah sendiri kamu akhirnya. Mbok coba kamu tidak usah tanya, kan berarti halaman berapa saja kan boleh. Cuma karena memang sejak kecil kalian terbiasa diarahkan, diatur. Nah, jadilah nanti guru yang tidak terlalu cerewet ngatur segala hal, tapi muridnya tergerak untuk belajar sendiri. Dan tentu saja guru adalah agen moral yang paling dekat diserap oleh murid-murid adalah gurunya. Maka dia harus menunjukkan idealitas seorang manusia. Mungkin kemurahan hati, kesabaran, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Biar itu diserap langsung oleh murid-muridnya. Jadi apalagi usia-usia awal ini, anak sebagian besar hanya bisa meniru dan menyerap. Nah, rasanya ringan, tapi sebenarnya ya tidak ringan, agak berat. Baik, ada quote tentang tugas pendidik. Tugas pendidik terletak pada mengawasi bahwa anak tidak menganggap bahwa tidak melakukan apa-apa itu baik dan banyak melakukan aktivitas itu buruk. Seperti yang sering terjadi dalam disiplin di masa lalu. Jadi ini mengkritik sebenarnya dulu, kata Montessori, banyak pendidik yang menanamkan dalam diri anak didiknya bahwa tidak melakukan apa-apa itu bagus. Terlalu banyak tingkah itu jelek. Terlalu banyak melakukan apa-apa itu jelek. Kalau saya dulu di sekolah zaman SD, yang boleh pulang adalah yang paling tenang. Jadi anteng-antengan, jadi tidak melakukan apa-apa. Jadi yang paling pencilaan itu dianggap jelek. Nah, kata Montessori justru semoga tidak begitu lagi sekarang. Justru anak yang banyak aktivitasnya ini yang positif, yang baik.